semuanya, perkenalkan nama saya Arful Adivio Al-Araf, NIM 099 dari Prodi BKPI 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu contoh kasus nyata yang berkaitan dengan abnormalitas perilaku di Indonesia. Topik ini sangat penting untuk kita pahami bersama karena perilaku abnormal bisa berdampak serius tidak hanya pada individu yang mengalaminya, tetapi juga pada lingkungan sosial secara halus. Kasus yang akan saya angkat adalah kasus Ferry Idham Heiyansyah atau lebih dikenal sebagai Rian Jombang, seorang pembunuh berantai asal Jombang, Jawa Timur. Dari kasus ini, kita akan menganalisis perilaku Rian menggunakan pendekatan psikologi abnormal, khususnya berdasarkan kriteria dalam DSM-5 serta membahas kemungkinan penyebab dan penanganan yang secara teoretis. Kasus Rian Jombang pertama kali terungkap pada tahun 2008 ketika pihak kepolisian menemukan jasad pria yang dikubur di halaman rumah orang tuanya. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa ia telah melakukan pembunuhan berantai terhadap 11 orang. Sebagian besar adalah pria yang memiliki hubungan pribadi atau emosional dengannya. Rian mengaku melakukan pembunuhan karena rasa kecewa, marah, dan cemburu. Modus yang dilakukan sangat kejam. Ada beberapa korban dipukuli, dicekik, bahkan dimutilasi. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Rian menyimpan jasad-jasad tersebut dalam lingkungan rumah tanpa rasa bersalah yang tampak. Dia bahkan sempat menulis buku biografi dan tampil menyanyi di media setelah ditangkap. Dari sudut pandang psikologis abnormal, perilaku Rian mengindikasikan antisocial personality disorder atau gangguan kepribadian antisosial. Menurut DSM-5, individu dengan ASPD memiliki pola perilaku yang tidak diperhatikan hak orang lain, sering melakukan pelanggaran hukum, manipulatif, impulsif, tidak memiliki empati, dan tidak menunjukkan penyesalan setelah menyakiti orang lain. Setelah itu, ada kemungkinan bahwa Rian juga memiliki kecenderungan ke arah narcissistic personality disorder, yang merasa dirinya sangat penting, memiliki kebutuhan berlebihan untuk dikagumi, dan kurang empati terhadap orang lain. Hal ini dapat dilihat dari caranya menampilkan diri di media setelah ditangkap. Ia seolah menikmati perhatian publik. Adapun faktor-faktor penyebab biologis, psikologis, dan sosial. Yang pertama ada faktor biologis. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan ASPD seringkali memiliki gangguan pada fungsi prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur emosi, penalaran moral, dan kontrol impuls. Yang kedua ada psikologis. Rian memiliki masa lalu yang kelam. Ia sering merasa terasing dan tidak diterima, terutama karena orientasi seksualnya. Yang ketiga ada faktor sosial. Lingkungan sosial yang tidak mendukung dan tekanan dari masyarakat terhadap identitas diri dapat memperburuk kondisi psikologis. Adapun penanganan dan intervensi. Gangguan kepribadian antisosial merupakan salah satu yang paling sulit untuk diterapi. Terapi seperti CBT atau psikoterapi intensif bisa digunakan, namun tidak selalu berhasil. Dalam kasus yang berat, penanganan lebih difokuskan pada pengawasan dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, pencegahan sangat penting melalui deteksi dini masalah emosi dan perilaku, pendidikan karakter, dan dukungan psikologis. Kesimpulan dari masalah Rian Jombang tersebut yaitu kasus Rian Jombang merupakan contoh nyata dari perilaku abnormal ekstrim yang dapat terjadi bila masalah psikologis tidak dapat ditangani dengan baik. Melalui pendekatan psikologis abnormal, kita bisa memahami bahwa tindakan seorang tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan semata, tetapi juga oleh kondisi mental, pengalaman masa lalu, dan lingkungan sosialnya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental dan pentingnya edukasi psikologi sejak dini.
Terima kasih untuk semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton apa yang saya omongkan di video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.